Selamat datang kembali di pembelajaran IPS bersama Bu Desi. Tentu saja kalian pernah melihat tumbuhan di sekitar kalian atau mungkin di tempat lain yang kalian kunjungi. Ada berapa banyak jenis tumbuhan yang kalian lihat? 5, 10, atau bahkan ratusan. Nah, bagaimana dengan hewan-hewannya? Tentu saja lebih banyak lagi kan? Hari ini kita akan membahas tentang kedua hal ini. Di pembelajaran kalian yang di SD, kalian tentu sudah pernah membahas tentang flora dan fauna. Ya, betul sekali. Flora dan fauna merupakan istilah dari bahasa Latin. Flora dikenal sebagai dunia tumbuhan, sedangkan fauna dikenal sebagai dunia hewan. Tahukah kalian, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayatinya termasuk 3 besar di dunia, bersama Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Secara umum, keanekaragaman hayati di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, Indonesia terletak di wilayah tropis sehingga mendapatkan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Yang kedua, curah hujan di Indonesia cukup tinggi. Dan yang ketiga, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bahwasanya Indonesia terletak di 2 dangkalan. Dangkalan Sunda yang tergabung dengan daratan Asia dan dangkalan Sahur yang tergabung dengan benua Australia. Nah, dengan adanya dangkalan-dangkalan ini membuat flora dan fauna Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman. Pembagian persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi 3. Yang pertama fauna oriental, yang kedua fauna peralihan, dan yang ketiga fauna australis. Garis-garis yang membatasinya bisa kalian lihat di peta ya. Dari barat Indonesia, yang pertama adalah flora dan fauna oriental. Fauna Indonesia bagian barat ya. Nah, di sini banyak jenis primata, monyet dan sejenisnya. Kemudian ada primata besar lainnya seperti ada harimau, kemudian ada badak Jawa ya. Dan kemudian burung-burung yang warnanya cenderung gelap. Itu di fauna Indonesia bagian barat. Nah, kemudian kalau untuk floranya di sini banyak pohon-pohonan besar, ada pohon mahoni, pohon damar. Kemudian ada jenis pakis-pakisan, termasuk di Kalimantan ada kelakai kan. Nah, itu juga salah satu jenis yang paling banyak di Indonesia bagian barat. Kemudian ada jenis anggrek-anggrekan, ini juga banyak tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Dan untuk flora fauna peralihan ini berada di tengah-tengahnya Indonesia. Di sini ada banyak hewan-hewan dan tumbuhan yang hanya ada di sana. Biasanya disebut flora atau fauna endemik. Jadi di situ tadi ada babi rusa, kemudian ada komodo, reptil yang besar, dia itu mirip biawak tapi ukurannya lebih raksasa gitu ya. Kemudian ada anoa. Kalau anoa ini dia seperti kambing tapi lebih besar, besarnya seperti kerbau. Kemudian ada burung maleo. Untuk floranya ada banyak rempah-rempah ya, pala, cengkih, kemudian ada cendana. Itu di yang terakhir. Fauna yang di Indonesia bagian timur disebut juga flora fauna australis. Di sini ada burung kasuari, ada burung kakatua, dan di sini warna burungnya ini biasanya warna yang lebih cerah dan menarik gitu ya. Kalau ciri di Indonesia bagian timur. Kemudian ada hewan berkantung. Contohnya ada walabi dan kanguru. Kanguru di Australia kan? Nah, iya, makanya dia disebut australis. Kemudian ada koala juga. Kemudian ada kuskus. Kuskus ini hewan primata yang sangat kecil, biasanya di pohon. Kemudian ada yang jadi ikonnya Papua, ada burung cendrawasih dan juga ada burung nuri yang warnanya juga cantik. Untuk floranya ada sagu, ada matoa, kayu putih atau eukaliptus, dan kemudian ada nipah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Dan yang paling penting adalah tindakan nyata kita untuk alam Indonesia. Kita patut bersyukur dengan kekayaan alam Indonesia, juga turut aktif menjaga kelestariannya. Tidak membuang sampah sembarangan dan menghijaukan pekarangan rumah masing-masing adalah hal paling sederhana yang dapat kita lakukan bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.